Yang terkasih, semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita terus menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini, kita masih bisa beribadah bersama. Hari ini kita beribadah secara terbatas di gereja bersama-sama dan juga dalam bentuk online juga dilaksanakan. Puji Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang Bapak Ibu saudara-saudaraku dapat memperhatikannya. Yang pertama, bidang pembinaan akan menyelenggarakan seminar pembinaan iman jemaat dengan tema Berdiri Teguh di Tengah Krisis dengan pembicara Ibu Katelia Kartika, seorang rektor STT Amanat Agung, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 19 hingga pukul 20.30 malam. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat dapat mengikutinya. Yang kedua, pada hari ini akan diselenggarakan juga pelantikan para pengurus komisi-komisi atau Badan Pelayanan GKI Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati pelantikan Badan Pelayanan Jemaat dan para pengurusnya yang nanti akan bertugas melayani di komisinya masing-masing. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudaraku untuk berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu yang lalu. Terambil dari kitab Lukas 9 ayat 23. Yang sudah menghafal, mari kita sama-sama menghafalkannya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Terambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mari kita renungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita membacakan bersama Mazmur 119 ayat yang ke-38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk persiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam kita mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Mazmur 119 ayat 38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah dengan prosesi yang akan diiringi instrumen musik dari KPPK 391. 我们要开始今天的崇拜会，让我们一起起立，我们用第一首诗的音乐来开始。 Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah berbuah dalam segala hal. 本主日真道主题是在凡事上结果子。 Nas pembukaan kita diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 使礼经文约翰福音第15章第16节，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。 使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。
Nas pembukaan pada pagi hari ini dengan jelas menyatakan tujuan Tuhan memilih kita, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Buah di sini berbicara mengenai kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, memberikan dampak baik bagi orang lain, mulai dari lingkungan, keluarga, tempat kerja kita masing-masing. Mintalah senantiasa kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa berbuah dalam segala hal. 今天早上的十里经文很明显的指出，上帝拣选我们的目的，他要分派我们去结果子。这里所说的果子是论成为别人的祝福，能影响别人的生命，从家庭生活开始，直到各自的工作场所。我们要时常求圣灵赐给我们能力，好让我们能在凡事上结果子。 Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan untuk terus bersuka cita, bekerja bagi Dia, menghasilkan buah, melangkah seturut perintahnya, karena yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian KPPK 354, Ku bersuka cita kerja baginya. 弟兄姐妹们，主提醒我们要常常喜乐，服侍主，多结果子，遵主意行，因为我们所侍奉的是万王之王。我们来唱诗赞美我们的主，圣教诗歌354首，侍奉主真欢乐。 Cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap aku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita kerja bagi Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. 请会众起立。 Kita akan bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa. Kemudian saya akan pimpin dalam doa pengakuan dosa. 有给弟兄姐妹们时间，在上帝的面前默祷，然后我会带领结束祷告。
Allah Bapa yang Maha Kasih, 慈悲爱我们的天父上帝， Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, 我们在主耶稣基督里面所认识的父神， Allah yang baik, adil, dan Allah yang benar, 良善、公义、真理的主， Allah yang kudus dan suci. 圣洁的主。 Saat ini kami datang di kehadirat-Mu dengan hati yang gentar dan takut. 这时候，我们用敬畏的心来到主的跟前， Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. 我们要承认我们的罪、我们的过犯。 Seringkali hidup kami mengucapkan perkataan yang tidak benar, 时常我们的口说出不义的话， dan kami selalu gagal dalam menghentikan, menguasai nafsu dan dari kedagingan kami. 我们时常在控制我们的血气的时候，我们失败了。 Kami seringkali dikuasai oleh dendam, kemarahan. 我们常常因为我们的恼怒而被控制。 Ampunilah kami ya Tuhan. 主啊，求你赦免我们的罪， Sucikan hati pikiran kami, 求你洁净我们的心思意念， supaya kami layak datang di hadirat-Mu. 让我们配得来到主的跟前。 Biarlah kami boleh diubah oleh Tuhan dalam kehidupan kami, 让我们的生命能够得着主的改变， sehingga kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. 让我们不在同样的罪再一次的跌倒。 Biarlah hidup kami boleh terus melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita dalam hati kami. 让我们的生命能够一直不断的侍奉主，用喜乐的心来为主工作。 Terima kasih Tuhan atas pengampunan. 谢谢主，因为你赦免我们的罪。 Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. 我们祷告乃是奉靠我主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Silakan. 请坐。 Maaf, masih persilahkan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 恩典信息记载约翰一书第1章第9节：我们若认我们的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是上帝的恩典信息。 请坐。 Kita akan bersama-sama memasuki pelayanan firman yang pagi hari ini akan dilayani oleh Guru Injil Ivan Simeon Halim. 接下来我们要进入正道时间。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 弟兄姐妹们，当我们还没有思想主的话之前，我们先进入祷告。 Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali boleh undang dan kumpulkan kami beribadah pada Tuhan. Kami yang beribadah baik di rumah maupun di gereja, kami sungguh-sungguh memohon hikmat dari Tuhan, memberikan kepada kami pertolongan supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam hikmat Tuhan, kami dapat menyelami keindahan, keagungan firman Tuhan. Kami berdoa biar di dalam pertolongan Tuhan, hati kami digerakkan supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Yehezkiel pasal yang ke-33. 我们一起打开以西结书33章。 33
Yeskiel pasal 33, mari kita lihat ayat pertama hingga ayat yang ke-20, namun di dalam bagian hari ini kita akan memfokuskan pada ayat 1 dan ayat ke-10 saja. 以西结书第33章1到20节，今天我们焦点要看第1跟第10节。 Ayat yang pertama dan kedua dan yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Ayat yang ke-10, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 这是上帝主耶稣基督的福音，凡听了并存在信的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们平安。 So bersyukur hari ini kita dapat sama-sama kembali datang beribadah pada Tuhan. 感谢神，我们今天在一起能够聚会在一起。 Dan kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu berbuah dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara 让我 sekalian. 们今天一起来思想一个主题，就是在凡事上结果子。 Ketika saya berada di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya ingat saya sangat merindukan masa berbunganya saat. 当我在神学院的时候，我很怀念一个事情，就是开花的事情。 Karena saat ini penuh dengan tanaman pohon tabebuya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 因为在那里很多风铃树的花， Karena biasanya setiap bulan Oktober dari minggu pertama sampai minggu ketiga saat dipenuhi oleh bunga-bunga tabebuya yang bermekaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. 因为每逢10月份的第1到第3个礼拜，很多的那个风铃树开花。 Biasanya bunga-bunga tabebuya ini mekar, lalu kita foto-foto di bawahnya. 然后当这个风铃树开花的时候，我们都在那边照相。 Satu kali saya berkata kepada seorang teman saya demikian. Satu kali saya berkata pada teman saya demikian. 有一次，我对我的朋友这么说： Alangkah indahnya kalau bunga tabebuya ini nggak cuma 3 minggu dalam 1 tahun. 如果风铃花不单单是在3个礼拜开花而已， Bukankah lebih baik kalau bunga tabebuya ini mekar setiap hari? 岂不是如果这个风铃花每一天开花，不是很好吗？ Dalam 1 tahun 365 hari tetap berbunga. 一年365天，一直不断的开花， Bukankah itu dapat menjadi satu pemandangan yang indah? 岂不是那个是一个很美丽的观点？ Sayang sekali, tapi itu hanya sekedar angan-angan. 可是很可惜，那只是我们的梦想而已。 Tetapi mari kita sama-sama pikirkan dan bayangkan satu hal demikian. 让我们一起来思想一个事情： Kalau kita saja mengharapkan keindahan yang di luar, 如果我们自己渴慕这样的美丽， bukankah sesungguhnya Tuhan juga menginginkan setiap kita menampilkan keindahan di dalam hidup kita? 岂不是上帝也渴慕在我们的身上看到这样的优美？ Kalau kita juga merindukan keindahan yang konstan yang ada dari luar, bukankah Tuhan juga rindu setiap kita bisa menampilkan keindahan yang konstan itu juga? 如果我们渴慕有一个那么样持续不变的优美，我们的神岂不是也是渴慕在我们身上看到这样的优美？ Itulah sebabnya untuk
tema berbuah dalam segala keadaan itu dapat menjadi satu pergumulan setiap kita hari ini. 因此，今天的主题是在凡事上结果子，真正的成为我们每一个人的一个挣扎。 Karena mungkin sulit bagi kita untuk berbuah di dalam segala keadaan. 虽然我们感觉到在任何事情上，在凡事上，我们想结果子， Mari kita akui bersama kalau kita hanya berbuah di dalam waktu-waktu tertentu. 让我们来承认，我们常常是在一段的时间结果子而已。 Tetapi di dalam masa-masa pergumulan kita sulit untuk berbuah bagi Tuhan. 可是，在很多事情，在艰难的时候，我们很困难的结果子。 Tetapi sesulit apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan rindu agar setiap kita untuk terus berbuah dalam segala keadaan yang kita alami. 无论我们处在何等的困境当中，可是神渴慕我们不断的在凡事上结果子，无论在任何的状况。 Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Yeskiel, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这也是以西结先知所面临的事。 Allah memanggil Yeskiel untuk melayani di tengah-tengah kondisi pembuangan bangsa Israel. 神呼召以西结来侍奉他，在他们被掳的状况。 Allah memanggil Yeskiel untuk melayani di tengah masa yang sulit. 上帝呼召以西结来侍奉他，在最困难的一个状况。 Dan itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh sekali lagi mau belajar bahwa sesulit apapun kondisi kita, sesungguhnya Tuhan rindu agar setiap kita dapat terus berbuah dalam segala keadaan hidup kita. 所以我们一起来学习，无论我们处在任何何等的困境当中，神渴慕我们在凡事上都能结果子。 Dan dari bagian singkat firman Tuhan yang kita sudah baca, mari kita renungan setidaknya ada 2 buah poin yang kita dapat pelajari. 刚才我们所读的经文，从那边我们要学习2个功课。 Dan mari kita fokuskan bagaimana struktur Allah berbicara kepada Yeskiel. 我们来看上帝呼召以西结的时候，他实际的构造是怎么样的。 Menarik sekali ketika Tuhan memanggil Yeskiel. 当主耶稣呼召以西结的时候， Dia tidak memanggil dengan nama Yeskiel gitu ya. 他没有称呼他以西结啊， Tetapi Allah di situ menggunakan satu kata anak manusia. 可是上帝用的一个词句就是人子啊。 Di dalam ayat yang kedua dikatakan, hai anak manusia. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, katakan dan engkau anak manusia. 在第2节这边说，人子啊，你要告诉本国的子民说， Dikatakan, hai anak manusia. 这边他称呼说人子啊。 Di sini ingin menggambarkan bahwa anak manusia selalu berkonotasi pada kelemahan. 这里要指出人子是一个软弱的称呼。 Sepanjang perjanjian lama menggunakan kata anak manusia untuk menggambarkan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. 在旧约圣经称人子，就是显明一个人充满了一个有限制的一个状况。 Itulah sebabnya pada awal Tuhan memanggil Yeskiel, dia bukan menunjukkan kekuatan Yeskiel. 因此，当开始的时候，神呼召以西结的时候，他没有指出他是一个很坚强的人。 Tetapi pada awal pelayanan Yeskiel, Tuhan menyebutkan dia dengan kelemahannya. 可是，当以西结开始侍奉的时候，上帝要指出他的软弱。 Kenapa? 为什么呢？ Karena sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan kepada Yeskiel bahwa kekuatan Yeskiel hanya pada Tuhan saja. 因为上帝要告诉以西结说，以西结的力量是在乎耶和华。 Dan itu jugalah yang menjadi arti nama Yeskiel, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这也成为以西结这个名字的含义。 Yeskiel berarti Tuhanlah kekuatan. 以西结的意思就是上帝加力量。 Bukan dirinya yang kuat, tapi Tuhan yang kuat. 不是以西结本身有力量，是上帝加给他的力量。 Dan demikian juga di dalam konteks pelayanan kita hari ini, di dalam kondisi new normal. 同样的，在我们现在的生活状况，就是在一个进入
新运动的一个生活方式。 Jangan kira kita bisa melayani dengan kekuatan kita. 不要以为我们能够靠着我们的力量而走下去， Jangan merasa kita sanggup melayani Tuhan. 不要以为我们有力量来侍奉上帝。 Karena sesungguhnya firman Tuhan hari ini mau berkata pada kita, Tuhanlah kekuatan kita. 其实上帝的话要告诉我们，因为是上帝加力量给我们的。 Dan itulah sebabnya dalam keadaan sesulit apapun kita dapat melayani Tuhan karena kekuatan dari Tuhan. 因此，无论我们处在任何等困难的状况，我们仍然要靠主。 Dan itulah poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. 第一点，我们要思想的， Ada pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk setiap kita. 常有上帝的帮助与力量赐给我们。 Dan selanjutnya ketika kita melanjutkan struktur dari ucapan Tuhan kepada Yeskiel. 当我们继续的看上帝怎么样称呼以西结， Di dalam ayat yang kedua dan di ayat yang ke-10 di situ dikatakan berbicaralah dan dikatakan katakanlah. 第2节跟第10节这边说，你要告诉他们，对他们说。 Di dalam bagian ini Yeskiel hanya dituntut untuk berespon taat dan rendah hati. 这里上帝要以西结有一个顺服的心， Dan itulah yang Yeskiel tunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 这就是以西结所要表现的。 Kemudian Yeskiel melayani Israel dengan mengatakan, dengan membicarakan semua pesan Allah bagi Israel. 因此，以西结按神的吩咐对以色列人说话。 Ketaatan dan kerendahan hati Yeskiel inilah yang seharusnya kita teladani. 以西结所表现的一个顺服与谦卑，这就是我们必须学习的。 Terkadang kita mau melayani Tuhan, lihat-lihat dulu keadaannya, bukan? Ketika kita mau melayani Tuhan, kita sering lihat-lihat keadaan dulu. 当我们侍奉上帝的时候，我们常常看环境， Kita punya banyak alasan. 我们有很多的理由。 Tetapi tidak dengan Yeskiel, Bapak Ibu Saudara sekalian. 可是以西结并不如此。 Ketika Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk berbicara, untuk berkata-kata, 当上帝命令以西结要说话，要告诉以色列人， dan itulah yang Yeskiel lakukan. 这以色列就照做了。 Yeskiel berbicara, Yeskiel berkata-kata. 以西结告诉以色列人，对以色列人说话。 Dan bukankah itu jugalah teladan agung yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita? 岂不是这也是主耶稣所已经留下给我们的榜样？ Karya salib yang telah menyelamatkan kita, bukankah itu adalah gambaran ketaatan yang sempurna dan kerendahan hati yang sempurna? 主耶稣在十字架的牺牲，就是一个记号，他顺服以致谦卑的一个记号。 Dan itulah poin kita yang terakhir hari ini. Bahwa mengerjakan pelayanan berbuah dalam ketaatan dan kerendahan hati. 因此，今天我们要学习的，就是在顺服、在谦卑上来侍奉我们的主。 Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita, khususnya rekan-rekan yang akan diteguhkan pada hari ini. 求上帝赐福我们，尤其是今天要救治的一些同工。 Ingatlah satu hal. 我们要记得上帝的力量。 Sesulit apapun keadaannya, 无论我们处在任何等的困境当中， Tuhan memanggil engkau untuk berbuah dalam segala keadaan. 上帝要我们在凡事上任何的状况要结果子， Bukan dengan kekuatan engkau, 不是靠我们的力量， tetapi dengan kekuatan Tuhan. 可是要靠神的力量。 Dan itulah sebabnya mari responi dengan ketaatan dan kerendahan hati. 所以我们要以顺服、谦卑的心来回应上帝的呼召。 Dan nama Tuhan yang akan dimuliakan melalui pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. 愿借着我们的服事，上帝的名得到当得的荣耀。 Mari kita sama-sama tundukkan hati, kita berdoa. 让我们一起来进入祷告。 Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh menyapa setiap kami. 主啊，谢谢你的话再一次对我们说。 Bahwa Tuhan sesungguhnya memanggil setiap kami untuk berbuah. 主啊，你呼召我们每一个人在凡事上结果子。 Di dalam keadaan apapun, Tuhan tolong kami dengan kekuatan Tuhan dapat berbuah bagi Tuhan.
无论任何状况，求你帮助我们，加我们力量，让我们能够在凡事上结果子。 Di dalam anugerah Tuhan, berikan kepada kami hati yang taat dan rendah hati untuk berbuah bagi Tuhan. 在主的恩典上，求你加我们力量，让我们真的要顺服、谦卑的心，在凡事上结果子。 Firman-Mu telah berhenti disampaikan. 主的话虽然已经停止了， Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami. 可是我们相信圣灵上帝一直不断的在我们心里动工说话， Dan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 帮助我们成为一个遵行主话的人。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapkan syukur. 我们祷告、感恩，奉赖我主耶稣宝贵的名求， Amin. 阿门。There is
Ini jemaat saya udah tuh bangkit. 我们起立， Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代先经和将来众信徒以宣告使徒信经回想我们受洗时的承诺。 Kita akan mengaku bersama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian kita akan 先 pulang 用 bersama. 印尼文来宣告，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢于比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Amin. Silakan. 请坐。 Saatnya kita akan memasuki pelantikan badan pelayanan atau pengurus komisi-komisi. 我们要进入各补助组的就职礼。 Untuk mempersiapkan memasuki pelantikan ini, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian KPPK 379 terlalu manis. 我们唱诗圣教诗歌379首，侍奉主如此甘甜。 Kita mendengar suara Tuhan memanggil kita semua 我们听主神的声音呼召我们， untuk bekerja bagi Dia. 为他工作。 Suara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Ayo kerja menuju ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Dia pikul salib terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Dia pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani
Manise. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara-saudari kita di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Kanaan untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai 2022. Mari sebelumnya saya mengajak kita memasuki doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat GKI Kanaan ini. Teguhkanlah saudara-saudari ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam pernyataan keyakinan dan janji mereka sebagai pelayan-pelayan Kristus. Berhubung situasi pandemi COVID-19 ini, maka tidak semua pengurus komisi akan dilantik, tetapi diwakilkan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka mewakilkan akan teman-teman pengurus komisinya. Dan bagi teman-teman kita yang sudah memasuki usia 60 tahun, mereka juga tidak bisa datang untuk dilantik oleh karena faktor kesehatan. Tetapi mereka telah bersedia untuk menerima tanggung jawab pelayanan ini. Meskipun beberapa teman-teman kita tidak bisa hadir, tetapi mereka telah menyanggupi. Dan pelantikan yang diwakilkan oleh teman-temannya juga melingkupi mereka semua. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, saya akan menyebutkan satu persatu daripada perwakilan masing-masing komisi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Sekaligus juga saya akan menyebutkan majelis pendamping dan hamba Tuhan pendamping. Tetapi untuk majelis pendamping dan hamba Tuhan pendamping, silakan berdiri di tempat kursi saudara. Oleh karena kita tetap harus menjaga jarak. Saudara, nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Dari Komisi Anak, diwakilkan oleh ketuanya Saudari Ekowati dan sekretarisnya Aniwati, serta bendahara Ibu Nurmah. Saya persilakan untuk maju ke depan dan berdiri di posisi sebelah kanan. Dipersilakan. Untuk majelis pendampingnya adalah Bapak Santoso, silakan berdiri di tempatnya. Lalu hamba Tuhan pendamping adalah Guru Injil Yunita. Silakan berdiri di tempatnya. Saudara sementara bisa menghadap ke jemaat. Boleh berdiri Lause Nurmah sejajar dengan Lause Eko. Saudara, yang kedua adalah Komisi Remaja Siang. Ketuanya Yohanes Simanjuntak, lalu sekretarisnya Anabella Janisa, bendahara
Michelle Arela dan Vivit Zaluku. Silakan maju ke depan, berdiri di posisi bagian tengah dan menghadap sementara kepada jemaat. Dan Komisi Remaja Youth Pagi diwakilkan oleh ketuanya Abraham Anderson, Sekretaris Jen Kurniawan, Bendahara Jesslyn Evelina. Silakan maju ke depan, berdiri di sebelah kiri di tempat yang sudah ditentukan. Untuk majelis pendamping adalah Youth Pagi adalah Diaken Paulus Mulyawan. Lalu untuk Youth Siang majelis pendampingnya adalah Penatua Sudirman, dan hamba Tuhan pendamping untuk komisi Youth ini adalah Guru Injil Ivan Simeon Halim. Saudara, untuk komisi Dewasa Muda, ketuanya Bapak Stefanus Tan Ek Chuan, bendaharanya Ibu Ona, sekretarisnya Ibu Melih. Silakan maju ke depan. Dan hamba Tuhan pendampingnya adalah Pendeta Andi. Majelis pendampingnya adalah Penatua Irfan Prastia. Silakan berdiri di tempatnya. Saudara, yang berikutnya adalah Komisi Wanita. Ketuanya Ibu Silviani, bendaharanya Meliana dan Yong Sichu, sekretarisnya Ibu Merinda. Silakan untuk Komisi Wanita maju ke depan, berdiri di tempat yang sudah ditentukan. Majelis pendampingnya adalah Ibu Iling, dan hamba Tuhan pendampingnya adalah Guru Injil Sifra. Saudara, yang berikutnya adalah Komisi Usia Indah, tetapi karena Komisi Usia Indah karena usia, maka beliau tidak bisa menghadirinya. Yang berikutnya adalah Komisi Musik. Saudara, Komisi Musik diwakili oleh Penatua Sudarso, ketuanya Eudora Halim. Untuk Penatua Sudarso saya persilakan. Dan Komisi Diakonia ada Ibu Juwita, ada Bapak Yafusiang, ada Ibu Mary Chandra. Untuk Komisi Diakonia diwakili oleh Ibu Juwita untuk maju ke depan. Saudara, inilah teman-teman kita yang akan dilantik. Dukung mereka dan doakan mereka, dan saya akan menanyakan akan komitmen mereka di dalam pernyataan keyakinan dan janji. Teman-teman silakan menghadap ke mimbar, boleh membalikkan tubuhnya. Saya akan bertanya kepada teman-teman beberapa pertanyaan, dan saya akan membacakan pertanyaan itu satu persatu sampai selesai. Lalu nanti di akhirnya saya akan bertanya kepada saudara semua, apakah jawab saudara? Dan saudara akan menjawab bersama-sama. Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Saudara jawab dengan serentak akan perkataan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka sudah diberikan akan liturgi ini terlebih dahulu, dan mereka diminta untuk membaca, merenungkan akan pertanyaan-pertanyaan ini dan membawanya di dalam doa kepada mereka. Dan saat ini saya meminta konfirmasi mereka atas pertanyaan ini. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Silakan bersama-sama menjawab.
Saudara kedengaran? Belum ya. Saya tanya sekali lagi dan saudara menjawab dengan yakin. Ya, kami percaya, yakin dan berjanji. Bersama-sama ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin dan berjanji. Saudara dengar? Berikan aplaus saudara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara, saya akan mengucapkan doa berkat bagi teman-teman kita. Biarlah Tuhan yang membimbing, menuntun pelayanan mereka dan memberkatinya. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Komisi Anak, Komisi Remaja Yot Pagi, Komisi Remaja Yot Siang, Komisi Dewasa Muda, Komisi Wanita, Komisi Usia Indah, Komisi Musik, Komisi Diakonia. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Silakan Bapak Ibu menghadap kembali kepada jemaat. Saudara, inilah rekan-rekan kita yang akan melayani di dalam komisi-komisi. Kita berikan aplaus kita sebagai bentuk dukungan pelayanan mereka di dalam masa pelayanan 2021 dan 2020 sampai 2022. Mari kita berikan aplaus saudara. Demikianlah pelayanan pelantikan badan pelayanan. Bapak Ibu dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing dan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh sama-sama melihat dan mendoakan rekan-rekan saudara-saudara kami untuk diteguhkan di dalam masa pelayanan yang baru. Kami sama-sama bersatu hati memohon biar Tuhan meneguhkan mereka dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan meneguhkan pelayanan mereka dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan menolong setiap mereka di dalam setiap hal-hal yang mereka akan hadapi, karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Tolong pimpin sertai setiap mereka yang akan melayani sebagai pengurus. Berkati GKI Kanaan, berkati masa depan GKI Kanaan. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, sebab Tuhanlah Gembala Agung GKI Kanaan yang akan membawa GKI Kanaan untuk semakin lebih berkembang di dalam kerohanian, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap majelis jemaat. Tuhan berkati pakai setiap kami. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka di dalam kuliah mereka masing-masing, di dalam sekolah mereka masing-masing. Kami berdoa biar penyertaan dari Tuhan sajalah yang terus beserta dengan mereka. Kami terus teringat akan jemaat-jemaat kami yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan kesehatan dari Tuhan. Kami juga ingat setiap jemaat kami yang sudah lanjut usia, jemaat KUI kami, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan sukacita terus. Pada akhirnya kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang sekarang sedang berjuang melawan pandemi corona, kami percaya Tuhan Engkau akan terus melindungi, menyertai setiap kami. Di dalam anugerah, di dalam pertolongan, di dalam pimpinan Tuhan, kami bisa sama-sama melewati masa ini dengan baik. Tolong setiap kami, Tuhan, inilah setiap doa
syafaat kami, yang kami mau sama-sama tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki liturgi persembahan. 我们要进入奉献仪式。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan kita mengakses QR code yang sudah tersedia, dan kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer melalui QR code yang sudah disediakan. 我们呢用感恩的心来奉献，我们用二维码的扫描来举行我们的奉献。 Sebagai nas firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." 罗马书12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲切你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Mari kita mempersembahkan persembahan kita akan diiringi instrumen dari KPPK 349. 圣教圣歌音乐349首。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa yang Maha Kasih, 慈悲爱我们的上帝， sungguh kami mengucap syukur kepadamu 我们实在要向神感恩， karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. 因为神的慈爱信实在我们生命当中永不止息。 Di tengah kesulitan hidup yang kami hadapi dalam pandemi virus corona yang terus menyebar dalam kehidupan kami. 在疫情大流行当中，我们要面临很多的困境。 Tapi kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa merasakan Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. 有时候我们感谢主，因为你的恩典不断的随着我们，让我们感受到主不断的与我们同在。 Saat ini kami diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan 这时 kepadamu. 候是给我们有机会借着奉献向你感恩。 Biarlah Engkau menerima segala persembahan kami dari hati kami yang terdalam. 求主接纳我们的从心里的奉献。 Biarlah persembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. 让我们的奉献成为活祭，是神所喜悦的。 Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. 感谢主，我们献上感恩，乃是奉赖我主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Mari
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siap diutus oleh Tuhan masuk ke dalam dunia menjadi saksi Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan terus memimpin, membimbing hidup kita, dan biarlah hidup kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. 主所爱的弟兄姐妹们，让我们预备好心，让主差派进入世界，成为主荣耀的见证，传扬福音。 Bapak Ibu semua saya undang untuk berdiri. 我们起立， Kita naikkan pujian pengutusan KPPK 351, Pakai Hidupku Ini. 我们唱诗351首，求主管理我们，使用我们。 Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakai mulutku ini selamanya memuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Doa teduh. 请坐默祷。 Ibadah pagi hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. 我们的聚会到此，愿上帝祝福我们大家，愿弟兄姐妹们，礼拜日主日愉快，天天健康，阿们。